Pertemuan Syekh Jumadil Kubro dengan Dewi Retno Roso Wulan berujung pada pernikahan yang melahirkan seorang putra bernama Jaka Tarub. Saat masih kecil, Jaka Tarub diasuh oleh Dewi Kasihan. Ketika beranjak dewasa, ia menikah dengan seorang bidadari bernama Dewi Nawang Wulan. Bagaimana kisah pertemuan mereka yang legendaris? Dikisahkan, Jaka Tarub sangat senang berburu di hutan, bahkan ia berani berburu sendirian. Suatu hari, saat berburu, ia bertemu dengan seorang sosok orang tua yang memberikan pusaka tulup yang kemudian diberi nama Tulup Tunjung Lanang. Tulup itu menjadikannya lebih bersemangat dalam berburu. Saat berburu di hutan, ia melihat seekor burung perkutut yang indah dan mengikuti arah terbangnya. Hingga tiba waktu salat zuhur, burung itu belum juga ia dapatkan. Saat itu ia tiba di Sedang Telogo, dan di dekat telaga itu ia menancapkan tulupnya untuk ditinggalkan sementara menunaikan salat. Kebetulan pada saat itu sejumlah bidadari sedang mandi di Sendang. Salah satu bidadari, Dewi Nawang Wulan, meletakkan pakaiannya di tulup milik Jaka Tarub. Seusai salat, Jaka Tarub langsung mengambil tulupnya tanpa menyadari bahwa ada selendang salah satu bidadari yang tersangkut. Setibanya di rumah, ia baru menyadari ada selendang pada tulupnya itu. Saat melapor kepada ibunya, Dewi Kasihan menyimpannya di dalam lubuk padi. Jaka Tarub yang tidak mengerti maksud ibunya kemudian kembali ke Sendang dengan membawa pakaian ibunya untuk diberikan kepada bidadari. Namun, setibanya di Sendang, para bidadari sudah pergi, menyisakan Dewi Nawang Wulan yang pakaiannya ia bawa pulang. Dewi Nawang Wulan berkata bahwa barang siapa yang menolongnya, jika wanita akan dijadikan saudara, jika laki-laki akan dijadikan suami. Untuk menepati janjinya, ia ikut pulang dengan Jaka Tarub dan kemudian mereka menikah. Dari kisah ini, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Jaka Tarub tidak pernah mencuri selendang bidadari tersebut, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak pantas bagi tokoh besar seperti Jaka Tarub. Meskipun kisah ini terdengar kurang logis, legenda ini tetap hidup dalam pikiran masyarakat. Setelah menikah, Jaka Tarub dipanggil dengan sebutan Ki Ageng Tarub. Dari pernikahannya dengan Dewi Nawang Wulan, lahirlah Dewi Nawangsih. Setelah dewasa, Dewi Nawangsih menikah dengan putra Prabu Brawijaya V, yaitu Bondan Kejawen. Dari pernikahan Bondan Kejawen dan Dewi Nawangsih lahirlah Ki Ageng Getas Pendowo, dan kemudian Bagos Sogam atau yang dikenal dengan Ki Ageng Selo. Dari Ki Ageng Selo, lahirlah banyak raja besar Mataram. Ki Ageng Tarub adalah pusat dari raja besar di Tanah Jawa dan merupakan salah satu tokoh besar yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Semasa hidupnya, ia selalu memperjuangkan Islam dan meninggalkan warisan yang terus dikenang hingga kini.